Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Perkenalkan, nama saya Basa Simbolon, CGP Angkatan 5 dari Jakarta Barat. Saya sekarang sedang mengajar di SDN Simanan 10 Kota. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah saya. Ikutin ya, yuk. Assalamualaikum Pak. Misalkan saya referensi dengan kepala sekolah dulu atau kasus yang bagaimana melibatkan rekan guru rapat, faktor-faktornya apa saja Pak? Tentu saja kalau kasus-kasus kita lihat dari ringan atau beratnya kasusnya itu. Kalau seandainya ringan yang sekiranya tidak ada hal yang negatif yang misalnya keputusan ya masalah tidak keputusan sendiri. Jadi kita lihat dari berat atau ringannya. Pas sekiranya kasusnya berat ya tentu kita juga nggak bisa langsung mengambil suatu keputusan, harus koordinasi ya, bisa juga dengan teman-teman, bisa juga dengan kepala sekolah yang lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita lihat berat atau ringannya dari kasus tersebut seperti itu. Terima kasih banyak, luar biasa jawaban-jawaban Bapak ini membuat pembelajaran dan juga saya sebagai guru penggerak atas dukungan baik sarana dan prasarana dari Bapak mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmu untuk hari ini. Dari hari ini adakah refleksi yang bisa Bapak sampaikan? Pertanyaannya ya sebenarnya sangat pertanyaannya sangat bagus, memang itu yang biasa dari sekolah luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon maaf ketika dalam melakukan wawancara ini saya bertindak, bersikap dan berkata kurang sopan. Mohon bantuannya juga supaya program guru penggerak ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Bu Haji. Mohon izin waktunya sebentar berkenaan dengan rencana saya untuk wawancara Ibu Haji. Boleh Bu Haji bersedia waktunya? Terima kasih Bu Haji. Bu Haji, saya di sini ada tugas dari guru penggerak mewawancarai pimpinan sekolah, pimpinan sekolah 60 Pak Dede sudah. Saya ingin mewawancarai Bu Haji dari ini Bu Haji, temanya kita itu tentang dilema etika Bu Haji sama untuk moral, di mana dilema etika itu berkaitan dengan perilaku atau perbuatan kita yang benar sama benar. Misalnya di sekolah ini ada peraturan yang benar. Nah, ketika kita melanggar aturan itu dengan perbuatan yang benar, kita dilema mau kita menyalahkan tapi perbuatannya benar, itu termasuk dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu berarti perbuatan yang salah kita benarkan. Misalkan anak sudah memukul seseorang, kita benarkan itu membenarkan. Kita kasih tahu
wajar lah ya, masuk normal normal ya. Jadi itu disampaikan oleh timnya. Kemudian kita catat itu kasus, kasusnya ini segini ya, misalnya begini ya. Kemudian ada perjanjian tidak akan mengulangi lagi. Kalau kita biarkan, itu akan kita tahu apakah perbuatannya salah. Kalau tidak ada bukan hukuman ya, kalau tidak ada hukuman nanti akan mengulangi. Karena apa? Merasa dibiarkan. Jadi itu perlu berat gitu ya. Jadi kalau memang ya biasanya anak-anak kan kok canda-canda gitu itu biasalah, kita paling kasih tahu kalau itu tidak baik dan jangan diulang seperti itu. Sangat luar biasa Bu Haji, saya dapat pengalaman nih. Harus dikasih tahu, jangan dibiarkan. Kalau misalkan kasus-kasus yang sekarang ini, misalkan yang ada di SDN Ulema ini, jadi benar-benar kayak untuk kepentingan bersama, tapi wajib ada sesuatu kendala untuk melakukan keputusan yang lain. Misalnya bagaimana wajib dapat memilih skala prioritasnya itu wajib. Keputusan bersama yang gimana maksudnya? Misalnya ini kepentingan bersama, keputusan ini kita harus pergi misalnya jalan-jalan, sementara wajib pengen ada beberapa guru yang tidak usah ikut untuk misalkan harus berada di sekolah untuk seminar misalnya gitu, tapi keputusan dari guru-guru wajib ikut semua gitu. Gimana dilemanya wajib kalau misalkan ada kasus Gini ya, kita lihat dulu misalnya kita ada kebetulan ada guru yang tidak bisa, mana yang lebih utama gitu, apakah pergi bersama dan sendiri atau dia ada kepentingan lain yang memang harus tidak bisa dibiarkan. Kita setelah prioritasnya mengutamakan yang paling utama. Kalau misalkan wajib selama ini untuk mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus yang dilema etika ini, wajib melakukan langkah-langkah itu tadi, kita lihat kasusnya dulu. Kalau memang kasusnya ringan ya kita cukup panggil anaknya, kasih tahu gurunya. Kalau saya pas ngeliat ya, tapi kalau ada laporan dari guru yang kita saya selesaikan, ada perjanjian agar tidak mengulangi lagi. Itu saja. selama ini keputusan-keputusan yang wajib ambil dalam mereka tidak mengulangi karena misalkan baik itu kasus dari guru atau pelanggaran kode etik atau pelanggaran peraturan disiplin, selama ini ada yang masih mau diperbaharui nggak? Untuk guru, kalau untuk guru ya kita panggil face-to-face saja, tidak di depan umum. Ya, kita catat dulu apa masalahnya, ya, apa masalahnya, kita panggil, kita ngomong. Kalau memang itu ya kan pastilah ada kadang sakit, kalau sakit kita komunikasi yang baik, komunikasi. Sampai sekarang ini kasus-kasus dan keputusan yang gua diambil sudah sangat efektif, dan prosedur-prosedur yang gua diambil langkah-langkah mana yang harus pertama, apakah masalah berat, apa ringan yang wajib ya. Nah, yang terakhir wajib dari yang semuanya ini, kira-kira apa pembelajaran yang bagusnya untuk pengambilan keputusan itu yang bagaimana ya Bu? Pembelajarannya ya, maksudnya dalam kasus ini misalkan yang membuat Bu Haji misalkan ada kasus yang sangat menantang untuk mengambil keputusan ini, saya ngambil keputusan sendiri atau melibatkan rekan kerja bersama atau rekan diri, seperti itu Bu Haji.
kasusnya yang bagaimana, apa maksudnya kasus ini melibatkan siapa gitu. Misalnya kasus di sana namanya anak ya, perusakan sepeda, kita kan belum sendiri satpamnya, kenapa kok sampai bisa ya kan? Kalau memang kasus itu adanya di kelas, kita kan di kita selesaikan secara baik-baik. Kalau kasusnya yang tadi, kalau kasusnya ringan ya kita dengan ya, tapi kalau yang berat kita panggil orang tuanya supaya orang tua paham perilaku anaknya. Jadi tergantung dari Terima kasih banyak Bu Haji pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Haji. Seperti apa jawabannya sangat luar biasa. Ada nggak refleksi buat saya Bu Haji dari kegiatan wawancara kita hari ini Bu Haji? Ya sudah bagus kok, udah ada apa yang akan ditanyakan gitu, sudah ada apa namanya ya, skenario nya sudah dibuat ya kan, apa yang akan ditanyakan. Emang itulah jawaban saya seperti itu. Sehari-hari seperti itu saya selalu mengamati. Saya dengar suara gaduh aja saya langsung datang. Ya kan, saya khawatir anak berbuat yang tidak namanya anak ya, kalau nggak ada dulu pasti lama. Alhamdulillah saya selalu ada di sekolah, kecuali kalau ada kegiatan rapat atau apa, itu pun saya balik lagi ya, sampai jam saya jam 13 selesai untuk mengkondisikan sekolah. Terima kasih banyak Bu Haji atas kesempatannya dan Bu Haji saya mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya Bu Haji. Mohon maaf juga apabila saya berperilaku berkata dan bersikap kurang sopan. Mohon tetap bimbingannya ya Bu Haji. Ya ada waktu tadi saya agak banyak cuma saya juga sama Bu Haji siapa tahu ada waktunya. Tadi emosinya Bu Haji cuma Pak Nurul sampai baru selesai 15 pagi sudah saya bertemu dengan Bu Haji. Sebelumnya saya sangat terima kasih dan minta maaf ya Bu Haji. Sukses ya, tetap semangat, lakukan apa yang sudah dikerjakan, lanjutkan, jangan sampai terus di jalan atau apa yang semangat tetap harus semangat terus, jangan lupa juga Terima kasih banyak Bu Haji. Terima kasih banyak ya Bu Haji. Mohon maaf ulangi. Don't ask me for that, that's unseen is safe. Get iced if you chat. I might flick my wrist, I might flip a stack, I might steal your chick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya tentang wawancara kepemimpinan yang saya lakukan dengan dua pemimpin, yaitu kepala sekolah saya sendiri dan ada satu kepala sekolah lagi sekolah tetangga. Dua-duanya sangat menarik dan kepala sekolahnya dua-duanya menurut saya tujuan yang sama, tapi cara untuk menjawab, cara untuk menyampaikan, dan cara untuk menyelesaikan suatu kasus itu tentu ada perbedaan pendapat ya. Sementara kepala sekolah saya itu merupakan kepala sekolah yang baru di tahun pertama untuk menjabat sebagai kepala sekolah, sedangkan yang pemimpin yang kedua, kepala sekolah yang kedua itu adalah tahun kedua dan sebentar lagi akan demosi. Tentu di sini saya mempunyai banyak mempunyai banyak wawasan bagaimana mengambil kesimpulan dalam situasi yang sangat-sangat menunjukkan skala prioritas ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan itu mengacu pada bagaimana mereka mengambil keputusan itu dengan 4 paradigma dan apa prinsip-prinsipnya, apakah mereka itu menggunakan tiga-tiganya atau tidak. Tentu mereka menggunakan tiga-tiganya, dan yang 9 langkah pengujian itu secara otomatis tapi melihat kasusnya juga. Ketika kasusnya sepele atau misalkan sederhana, kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan tersendiri dia dengan waktu yang tepat. Tapi ketika
kasusnya memang harus melibatkan dengan warga sekolah, baik itu rekan kerja dan komite atau segala macamnya, maka kepala sekolah harus membuat jadwalnya atau rapat. Terus dari pemimpin kepala sekolah yang saya wawancarai, ada 2 orang itu yang menonjol itu ya semuanya baik cara penanganannya. Kebetulan kepala sekolah saya laki-laki, jadi ada cara mengambil keputusannya itu dengan cepat. Sedangkan yang pemimpin yang kedua, Ibu Haji Eti, karena sudah berpengalaman, nah pengambilan keputusannya juga dengan berbagai asumsi, dengan berbagai apa yang harus dampak dari keputusan yang akan diambil. Terus yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin menjalani pengambilan keputusan mengambil unsur dilema? Apakah mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ya, rencana mereka itu ya sesuai dengan 9 langkah itu. Ketika mengambil keputusan di awal sudah menyetujui semua, ya otomatis itu dilakukan. Tapi ketika keputusan yang di awal itu merupakan dampak resikonya itu kurang bagus, maka segera melakukan perubahan. Misalkan kalau itu kurang bagus. Nah, karena setiap tahun itu kan kita ada kurikulum sekolah yang harus dirubah juga. Nah, kedisiplinan juga. Terus setiap kepala sekolah itu mungkin punya pekerjaan atau bagaimana efektivitas kinerja mereka. Terus pertanyaan yang kelima untuk teknisnya, mengenai yang saya gunakan ini adalah video ya. Saya membaca karena saya membaca pertanyaan-pertanyaan itu, terus ketika saya mau bertanya tentu saya melakukan latihan baik itu saya membuat latihan itu baik itu pada pikiran sendiri. Saya jelaskan tujuan saya ini apa, temanya apa, saya jelaskan sedikit tentang dilema etika apa, tunjuk moral apa, lalu kepala sekolah bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu. Kalau untuk durasi waktunya itu kebetulan saya mohon maaf ya, kebetulan saya meminta teman saya untuk merekam saya pada pimpinan saya, dan ada kesalahan teknis ketika mengambil video-video itu berapa kali take, banyak yang hilang, dan waktu sudah mepet akhirnya saya ambil video-video dengan kepala sekolah saya dengan bagian-bagian yang bisa diambil gitu. Bagian-bagian yang sangat penting itu sebagian yang tercover jawaban-jawaban. Dan yang untuk pemimpin yang kedua komplit semua karena cuma teknisnya itu karena saya menggunakan mereka pakai kamera, kebetulan pakai handphone, dan handphone itu agak agak tergelincir atau bagaimana, jadi terkesannya kurang pengambilannya itu kurang angle-nya kurang seperti itu. Refleksi saya dalam pengambilan keputusan itu, tapi di atas semuanya itu saya sangat bersyukur pada IGP. Pembelajarannya itu sangat menarik, kita tertantang untuk kolaborasi dengan pemimpin-pemimpin itu, bagaimana kita mengajak mereka berwawancara, karena ya bagaimana image-nya itu, maksudnya ini kalangannya dia. Saya bertanya sebagai anggota luar, mereka memberikan informasi kepada kita itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk materi ini, pengambilan keputusan sangat bagus. Terima kasih.